Hallöchen semuanya, selamat datang kembali dalam pembelajaran online bahasa Jerman untuk level pemula A1. Ya, lama saya nggak upload video, hari ini saya berkesempatan untuk upload video lagi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang W-Frage. Dulu sempat kita belajar tentang Ya Nein Frage. Mungkin di video yang lalu kalian bisa membuka tentang Ya Nein Frage, di mana itu adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau nein, atau kalau dalam bahasa Jerman ada lagi satu alternatif jawaban yaitu doch. Ya. Sedangkan W-Frage itu adalah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan. Hari ini kita akan membahas beberapa W-Frage, nggak semuanya. Kita akan pecah W-Frage itu dalam dua bagian. Dalam bagian pertama ini kita akan belajar tentang was, warum, wo, woher, wohin, wer, wen, wem, wann, dan wie. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang was. Apa itu was? Was itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah apa. Nah, kita ada 3 contoh kalimat. Kalimat pertama yaitu was isst du. Ya, artinya apakah yang kamu makan? Coba kalian lihat, is-nya di sini tuh is panjang karena ada 2 s di sana. Dan itu adalah konjugasi dari essen. Ya, perhatikan. Bukan is konjugasi dari sein, itu beda. Nah, jawabannya adalah ich esse einen Schinken. Saya makan sebuah Schinken, objek akusatif ya. Schinken itu apa ya? Schinken itu adalah daging asap ya. Kemudian contoh kedua, was bringt sie? Apa yang dia bawa? Sie bringt eine Puppe. Dia membawa sebuah boneka. Ya. Jadi kalian lihat di sini setelah was kita taruh verb di sana, kita taruh kata kerja di sana, baru subjeknya apa. Ya. Kemudian berikutnya ini kalimat nominal ya. Was ist das? Apa itu? Das ist ein Auto. Itu adalah sebuah mobil. Nah, is yang di sini s-nya cuma 1. Nah, itu adalah konjugasi dari sein, ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya tentang W-Frage yang lain. Di sini kita akan belajar wo, woher, dan wohin. Wo itu artinya di mana, sedangkan woher itu artinya dari mana. Kalau wohin itu artinya ke mana. Kita lihat langsung contoh yang pertama. Saya baca ya. Wo bist du? Di manakah kamu? Ich bin in der Schule. Saya berada di dalam sekolah. Nah, jadi sama dengan was tadi, verb atau sein kalau di sini. Kenapa? Karena ini adalah kalimat nominal. Kita letakkan sein atau verb sama, ada di posisi kedua. Nah, posisi pertama kita tempatkan W-Frage-nya, wo-nya, ya. Baru di posisi ketiga kita tempatkan subjeknya. Kalimat kedua, woher kommen Sie? Sie kommen aus Indien. Dari mana sih dia? Dia perempuan ya. Dia berasal dari India. Sebenarnya ada alternatif lain. Kalian bisa pisah kata wo dan her. Jadi her-nya kalian bisa pisah dan taruh di belakang. Wo kommen Sie her? Dari manakah dia berasal? Sie kommen aus Indien. Itu sama saja ya. Wohin juga begitu. Wohin kita juga pisah ya, bisa. Jadi contoh ini ya. Ini kan di kalimat saya, wohin fährst du? Kemanakah kamu? Apa itu fahren? Pergi tapi naik mobil atau naik kapal ya. Jadi intinya yang merayap di bumi itu kita pakai fahren ya. Wohin fährst du? Kemana kamu pergi? Ich fahre nach Berlin. Saya pergi ke Berlin. Alternatif lainnya kalian bisa bilang wo fährst du hin? Kemana kamu pergi? Ich fahre nach Berlin.
Oke, alles klar. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita akan membahas tentang wann. Wann itu artinya kapan. Nah, ini ada dua contoh kalimat. Wann kommt Luisa? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bald. Kapan Luisa datang? Ich habe keine Ahnung. Saya nggak tahu. Ya, vielleicht bald. Mungkin segera. Sama. Jadi kita letakkan verb ada di posisi kedua. Posisi pertama ditempati oleh W-fragennya, di sini wann, dan posisi ketiga ditempati oleh subjek. Ya, subjeknya di kalimat yang pertama ini adalah Luisa. Kalimat kedua. Wann hast du Zeit? Ich habe heute Abend Zeit. Kapan kamu ada waktu? Aku ada waktu malam ini. Ya, Zeit itu artinya waktu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada kata warum. Warum isst du nicht? Kenapa kamu nggak makan? Ich habe keinen Hunger. Saya nggak ada lapar. Ich habe keinen Hunger. Itu artinya saya nggak ada lapar. Sama ya, verbnya ditaruh di posisi kedua ya. Posisi pertama ditempati warum ya. Baru yang di posisi ketiga ada du, ya. Itu apa? Subjeknya ya. Berikutnya kalimat kedua. Warum kommt er sehr spät? Er hat eine Zugverspätung. Kenapa dia kok datangnya telat? Ya, warum kommt er sehr spät? Itu artinya kenapa dia kok datangnya telat? Er hat eine Zugverspätung. Dia ada keterlambatan kereta. Ya, Zugverspätung itu artinya keterlambatan kereta, sedangkan spät tadi itu artinya telat. Sehr spät itu artinya sangat telat. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Kita akan membahas tentang wer. Ya, wer itu artinya siapa, namun menanyakan subjeknya. Karena subjeknya ditanyakan, tentunya subjeknya nggak ada di dalam pertanyaan yang menggunakan wer. Langsung saja kita menggunakan wer diikuti oleh verb, lalu kata-kata yang mengikutinya, ya. Sedangkan verbnya, perhatikan baik-baik, itu selalu menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu RCS, ya. Makanya endingnya selalu T. Kita lihat langsung ke contoh kalimat yang pertama. Wer spricht da? Siapa yang berbicara itu? Jawabannya Herr Wendler, Pak Wendler. Ya, da itu artinya di sana ya. Nama lainnya adalah dort. Kemudian kalimat kedua, wer singt gern. Lihat ya, ending dari verbnya, ya, endingnya itu adalah T, karena diasumsikan orang ketiga tunggal ya. Wer singt gern? Wir alle singen gerne. Kita semua suka bernyanyi. Gerne itu artinya suka ya. Nah, kita langsung lompat ke slide berikutnya. Kita akan membahas tentang wen dan wem. Ya, perhatikan ini agak susah karena kalian harus pegang betul konsepnya. Jadi wen itu adalah artinya siapa, sama kayak wer, tetapi dia menanyakan objek akusatif. Sedangkan wem dia menanyakan objek datif. Ya. Daripada bingung lama-lama, kita langsung ke contoh kalimat. Kalimat pertama. Wen liebst du? Siapakah yang kamu cintai? Ya. Dia menanyakan siapakah yang kamu cintai, berarti objeknya. Objek apa? Objek akusatif. Karena cinta, lieben itu kan diikuti akusatif kan? Jawabannya ich liebe dich. Ya, dich-nya yang ditanyakan, objek akusatifnya yang ditanyakan. Ya. Berikutnya kalimat kedua. Wem hilft er? Siapakah yang dia tolong? Jawabannya er hilft seiner Mutter. Nah, karena ini yang ditanyakan itu seiner Mutter, setelah helfen kan diikuti objek datif. Maka dia menanyakan objek datif. Makanya kita tidak menggunakan wen, tapi kita menggunakan wem. Jadi wen dan wem itu keduanya menanyakan objek.
sedangkan wer menanyakan subjek. Alles klar? Ya, kalau kalian belum begitu jelas ya putar ulang aja videonya ya. Jadi enaknya kita belajar lewat video ini, kalau kita kurang jelas ya kita putar lagi videonya. Kalau pembelajaran offline langsung kan, kalau misalkan kalian nggak jelas ya nggak ada siaran ulang gitu ya. Terus kalian tanya kepada guru kalian menjelaskan, capek lagi ya, seperti itu ya. Kalau pembelajaran lewat video ini kalian kurang jelas, putar lagi videonya. Kalian putar 1000 kali saya nggak capek. Oke, good. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita akan membahas tentang V. Nah, V itu gampang ya, ini artinya bagaimana. Ya, sama dengan perumusan V frage yang sebelumnya, yaitu V frage diikuti verb, diikuti subjek, ya. Contoh, wie komme ich zum Bahnhof? Bagaimanakah saya datang ke stasiun kereta api? Bahnhof itu artinya stasiun kereta api ya. Terus jawabannya apa ini? Gehen Sie einfach geradeaus. Ya, gampang aja, einfach, gampang aja. Gehen Sie, pergilah, lurus, geradeaus. Berikutnya, wie ist das Wetter bei dir? Ini kalimat nominal ya, menggunakan sein, yaitu ist di kalimat ini. Bagaimanakah cuacanya bei dir, di tempatmu? Hier regnet es sehr stark. Di sini hujan keras. Regnet itu hujan, ya. Es sehr stark. Stark itu artinya keras. Sehr stark sangat keras atau hujan sangat deras ya. Gut, kita sudah membahas V frage Teil 1, V frage bagian 1 ini. Kita akan latihan menerjemahkan kalimat seperti biasa. Nah, ini saya ada 5 kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, kalian ada tugas untuk menerjemahkan ini dalam bahasa Jerman. Bitte ins Deutsche übersetzen. Ya. Silakan kalian pencet tombol pause, kalian pencet tombol jeda, ya. Kalian bisa mengerjakan, kalau bisa sih jangan lama-lama lah, 10 menit lah, ya, jangan lama-lama. Setelah 10 menit kalian tekan tombol play dan kita akan mengadakan pembahasan. Oke, saya pikir sudah bisa ya. Ini sudah 10 menit lah. Saya anggap kalian tadi benar-benar tekan tombol jeda. Kalau kalian curang ya rugi sendiri ya. Jadi setelah kalian tekan tombol jeda 10 menit kalian mengerjakan. Nah, saatnya sekarang kita melakukan pembahasan. Jawaban yang pertama, apa yang dianya laki-laki beli? Jawabannya adalah was kauft er. Ya, gampang ya. Was, apa, kemudian verbnya kaufen, karena er maka dikonjugasikan ya. Kaufen konjugasinya apa? Endungnya t. Was kauft er. Good. Kedua, wo schläfst du? Ya, di manakah kamu tidur? Yang ketiga, warum schreibst du nicht? Kenapa kamu nggak nulis? Gitu ya tadi soalnya ya. Berikutnya, wer hilft dir? Loh, kok wer? Karena di sini menanyakan subjek atau objek. Kan tadi siapa yang menolongmu? Ya, misalkan jawabannya adalah dia menolong saya. Ya, siapanya itu kan mengacu ke dia. Dianya adalah subjek, maka kita menggunakan wer. Wer hilft dia. Setelah helfen diikuti akusatif atau datif ya. Berikutnya yang kelima, wem glaubst du? Karena ini menanyakan objek datif. Siapa yang kamu percayai? Ya, aku percaya dia. Nah, dianya kan objek apa? Karena percaya, glauben itu diikuti datif, maka kita menggunakan wem. Oke, saya pikir itu semua yang sudah kita pelajari pada hari ini. Selesai ya, fertig. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tschüss.